Kita lanjut bahas spoiler BTTA Season 5 episode 161. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat Yalou semenjak dirinya ditangkap. Dan Yalou, keadaannya saat ini terlihat cukup menyedihkan. Ketika Xiaoyan berlutut di tanah, tatapan mata Yalou dalam sekejap saja menjadi berbinar. Dia tersenyum dengan senang sambil berkata, "Bocah kecil, akhirnya kau telah tumbuh dewasa." Kalimat pendek dari seorang Yalou itu membuat Xiaoyan merasakan sakit hati luar biasa. Hal ini membuat mata dari Xiaoyan tanpa sadar mengeluarkan air mata. Xiaoyan secara perlahan berdiri dan tatapan matanya melihat pada gugusan cahaya yang ada di tempat ini. Segera setelah itu dia mengulurkan tangannya pada gugusan cahaya tersebut. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa pun dikeluarkan oleh Xiaoyan dari antara alisnya. Karena Xiaoyan berusaha menghancurkan gugusan cahaya yang telah mengurung dirinya. Yalou yang bisa merasakan kekuatan spiritual milik Xiaoyan, dia pun cukup kaget yang kemudian berkata, kekuatan spiritual ini memiliki beberapa aroma dari kondisi jiwa. Yalou tidak menyangka pencapaian dari Xiaoyan telah jauh melebihi harapannya. Detik berikutnya, Xiaoyan berteriak, "Hancurkan!" Dalam sekejap saja, tar! Gugusan cahaya yang telah mengurung Yalou kini langsung meledak. Xiaoyan buru-buru mendekati Yalou sambil berkata, "Guru, apakah kau baik-baik saja?" Mata dari Xiaoyan kali ini mengamati rantai hitam yang telah mengikat tubuh dari Yalou. Hal itu membuat tinju dari tangan Xiaoyan langsung mengepal karena dia berpikir bahwa aulat jiwa sangat kejam dan jabingan-jabingan itu harus dimusnahkan. Sambil melihat rantai yang mengikat tangan dan juga kakinya, Yalou tanpa sadar tertawa yang kemudian dia berkata pada Xiaoyan, rantai ini merupakan rantai kunci jiwa dan mereka secara khusus digunakan untuk menahan tubuh jiwa. Hal ini sangat sulit dan tidak mudah untuk bisa menghancurkannya. Aulat jiwa, orang-orang itu benar-benar sangat memikirkan diriku dan mereka menggunakan rantai kunci jiwa yang tidak main-main. Xiaoyan pun mengusap rantai yang telah mengikat tubuh dari Yalou dan dia bisa merasakan sebuah perasaan yang dingin dan juga gelap menjalar ke seluruh telapak tangannya karena aura gelap dari rantai tersebut. Namun, hal itu segera diuapkan oleh Xiaoyan menjadi ketiadaan menggunakan api hati 3000 teratai. Api ungu coklat ini juga telah dikeluarkan dari dalam telapak tangan Xiaoyan. Setelah itu membakar rantai logam berwarna hitam sampai memancarkan gelombang berwarna putih. Yalou cukup terkejut ketika melihat api ungu coklat yang ada di telapak tangan Xiaoyan yang kemudian dia mengerti sesuatu. Sebuah kegembiraan kini telah melintas dalam tatapan mata Yalou yang kemudian dia berkata, sebenarnya ini adalah Xiaoyan, kau benar-benar telah menelan api surgawi yang lainnya. Xiaoyan tertawa sambil mengatakan, iya guru. Dan yang aku telan adalah api 3000 yang membakar. Yalou menarik napas dalam-dalam sambil mengatakan, sepertinya pertemuanmu selama bertahun-tahun ini cukup luar biasa. Seorang alkemis biasa bahkan mungkin tidak akan pernah menemukan satupun api surgawi sepanjang hidup mereka. Dan tidak disangka dirimu telah menemukannya berkali-kali. Xiaoyan hanya tersenyum dan api ungu coklat yang ada di tangannya pun menguat. Suhu panas yang luar biasa langsung membakar rantai logam hitam. Simbol-simbol aneh yang ada di atas logam itu pun dalam sekejap saja dihilangkan oleh api ungu hitam yang akhirnya retakan-retakan pun mulai muncul pada rantai tersebut. Xiaoyan akhirnya mengepalkan tangannya dengan keras yang kemudian tar! Rantai logam hitam itu pun langsung hancur. Segera setelah itu, ekspresi lemah di raut wajah dari Yalou sedikit berkurang. Meskipun tubuhnya terasa cukup kelelahan, namun hal ini jauh lebih baik jika dibandingkan sebelumnya. Yalou kemudian melihat pada tempat sekeliling, kemudian berkata pada Xiaoyan, ayo kita harus segera pergi. Aulat jiwa itu sangat aneh dan tidak terduga. Yang terbaik adalah meninggalkan tempat ini. Xiaoyan mengangguk, kemudian tatapan matanya melihat pada gugusan cahaya yang lainnya yang memenuhi aula besar ini. Kilatan dingin pun melintas dalam tatapan mata Xiaoyan yang kemudian dia berkata pada gurunya, karena aku sudah ada di tempat ini, maka diriku juga harus menghancurkan tempat ini dan membiarkan seluruh jiwa-jiwa yang terkurung melarikan diri. Dan ini juga akan menciptakan kekacauan pada aula jiwa. Tangan dari Xiaoyan mengepal, api ungu coklat pun
telah berubah menjadi sebuah cambuk yang kemudian diayunkan dengan keras menghantam banyak rantai hitam yang ada di aula besar ini. Namun, baru saja cambuk api milik Xiaoyan melakukan kontak dengan rantai, ruang yang ada di dalam aula besar ini telah berubah menjadi cukup padat. Cambuk api dari Xiaoyan ini telah menghantam sebuah dinding spasial yang dalam sekejap saja langsung memantul. Melihat hal itu, ekspresi di raut wajah Yalo segera berubah yang kemudian dia berkata pada Xiaoyan, "Sebenarnya masih ada ahli lain dari aula jiwa. Xiaoyan, kita harus segera pergi." Xiaoyan pun buru-buru meraih tubuh dari gurunya dan dia menggunakan gerakan 3000 petir untuk segera keluar dari aula besar ini. Namun tiba-tiba saja ada suara yang tertawa dan bergema dengan keras. "Hahaha, Yao Chen, kau telah menemukan murid yang baik. Dia sebenarnya sangat berani datang ke aula jiwaku untuk merebut seseorang. Bahkan aku sebagai orang tua harus memuji keberanian dari muridmu." Ruang yang ada di hadapan Xiaoyan pada saat ini langsung terdistorsi dan berubah menjadi sebuah penghalang yang tidak terlihat. Ekspresi di raut wajah Xiaoyan segera berubah ketika melihat hal ini. Xiaoyan segera menghentikan langkahnya dan tatapan matanya kali ini telah melihat ke arah atas. Dia menemukan seorang lelaki tua berpakaian putih abu-abu melayang di udara dengan ditutupi rantai-rantai hitam di seluruh tubuhnya. Kaki dari orang tua itu sebenarnya juga telah menginjak rantai hitam yang cukup besar. Xiaoyan merasakan gelisah di dalam hatinya yang kemudian dia berkata, orang ini sebenarnya juga merupakan elit Daosun. Sementara Yalao sambil memandang orang tua itu, ekspresi di raut wajahnya benar-benar berubah menjadi cukup jelek. Kemudian berkata, hantu tua Saiking. Orang yang disebut sebagai hantu tua Saiking hanya tersenyum sedikit ke arah Yalao, yang kemudian dia berkata, hahaha, kepala aula jiwa sangat menghargai dirimu. Oleh karena itu, dia juga mengirimku datang ke tempat ini. Hanya saja, kau tidak pernah merasakan kehadiranku. Selain itu, aku sebenarnya juga berencana untuk memancing dan mendapatkan hasil tangkapan yang lebih besar. Mendengar ucapan dari Saiking, Xiaoyan pun segera mengatakan, apakah sebenarnya kau tahu bahwa diriku akan datang? Hantu tua Saiking hanya tertawa dan dia menjawab perkataan dari Xiaoyan. Ini adalah sesuatu yang cepat atau lambat akan terjadi. Xiaoyan, kau adalah ikan yang besar. Ketertarikan kepala aula jiwa pada dirimu bahkan lebih besar daripada Yao Chen. Dan tentu saja targetku adalah kunci klan Xiao yang kau miliki. Benda itu seharusnya bersamamu, bukan? Meski ayahmu menolak untuk mengatakannya, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, namun saat ini orang yang paling menonjol di dalam klan Xiao adalah dirimu, dan akan lebih aman jika kunci itu ditempatkan padamu. Hati Xiaoyan dalam sekejap saja langsung bergetar dan niat membunuh yang besar kini telah melonjak di dalam tatapan matanya, yang kemudian Xiaoyan berkata, ayah. Sementara Yalao berbicara dengan serius pada Xiaoyan, jangan bertarung dengannya, tinggalkan dulu tempat ini karena kau bukan tandingannya. Xiaoyan hanya menggertakkan giginya sambil menganggukkan kepalanya karena Xiaoyan merasa orang yang bernama hantu tua Saiking ini bahkan lebih menakutkan daripada tetua Mugu. Namun tiba-tiba saja hantu tua Saiking tertawa pada Xiaoyan. Dirinya pun kemudian mengatakan, karena aku orang tua ini telah mengungkapkan diriku, bagaimana bisa aku membiarkan kalian pergi dari tempat ini dengan selamat? Tangan dari Saiking segera terulur. Kabut hitam yang perkasa dikeluarkan dari dalam tubuhnya yang kemudian menggumpal menjadi kabut hitam besar setinggi ratusan kaki. Hal itu kemudian berubah menjadi telapak tangan raksasa yang membanting keras ke arah Xiaoyan. Melihat hal ini, raut wajah Xiaoyan segera berubah menjadi lebih serius dan dia membentuk segel di tangannya sambil berteriak. 3 perubahan misterius api surgawi. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga. Dalam sekejap saja, api ungu hitam menyembur keluar dari dalam tubuh Xiaoyan yang kemudian aura di dalam tubuh Xiaoyan kali ini juga telah meningkat dengan pesat. Api ungu hitam tiba-tiba saja berubah menjadi naga api dan mengeluarkan raungan yang keras ke arah langit. Hal itu dalam sekejap saja langsung bertabrakan dengan telapak tangan raksasa milik tetua Saiking. Akhirnya, duar! Ledakan yang cukup menggetarkan pun bergema di dalam aula besar ini dan gelombang udara yang sangat menakutkan ini telah menyebar ke segala arah.
Beberapa penghalang cahaya yang telah menyegel para tubuh jiwa kini juga langsung dihancurkan oleh gelombang dari bentrokan Xiaoyan dan juga tetua Saiking. Di dalam bentrokan ini Xiaoyan kalah. Tubuhnya terlempar mundur beberapa langkah, sementara darah kini telah bergejolak di dalam tubuhnya dan ekspresi serius terlintas di dalam tatapan mata Xiaoyan. Kekuatan dari hantu tua Saiking benar-benar sangat menakutkan. Berdasarkan tebakan dari Xiaoyan, orang tua ini setidaknya telah mencapai level dari bintang 5 Daosun. Dengan kata lain, orang tua Saiking ini disebut sebagai Tianxun dari aula jiwa. Yalo buru-buru berkata pada Xiaoyan, hantu tua ini memiliki puncak kekuatan di bintang 5 Daosun. Jangan melawannya, kita harus segera kabur dari dalam tempat ini. Xiaoyan mengangguk, kemudian mengatakan, Guru, masuklah lebih dulu ke dalam cincin penyimpanan dan sisanya serahkan saja padaku. Yao Chen terkejut ketika mendengar ucapan dari Xiaoyan, namun dia segera menganggukkan kepalanya dan tubuh dari Yao Chen kini langsung berubah menjadi cahaya yang masuk ke dalam cincin penyimpanan milik Xiaoyan. Sementara tatapan mata Xiaoyan kini melihat tajam pada tetua Saiking. Dia tidak peduli seberapa kuatnya orang itu, Xiaoyan akan membunuh siapapun yang berani untuk menghentikan dirinya. Hantu tua Saiking hanya bisa tertawa ketika melihat bahwa Yao Lao telah dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan milik Xiaoyan. Dia lalu berkata, apakah kau akhirnya akan pergi keluar dan mempertaruhkan seluruh hidupmu? Aku benar-benar ingin melihat apakah ada orang dari klan Xiao yang saat ini masih memiliki aura dominan seperti Xiao Xuan ketika dia masih hidup. Mendengar kata-kata seperti ini, doki yang cukup besar langsung mengalir di seluruh tubuh dari Xiaoyan dan dirinya sudah bersiap melakukan pertarungan dengan tetua Saiking dari aula jiwa. Sambil tersenyum ke arah Xiaoyan, Saiking pun kembali berkata, serahkan kunci dari klan Xiao pada diriku, dan mungkin aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Namun Xiaoyan hanya tertawa menghadapi kata-kata dari hantu tua Saiking itu. Bagaimanapun juga, Xiaoyan tidak akan pernah membiarkan kunci yang dia miliki diserahkan pada aula jiwa. Ketika melihat hal itu, Saiking hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Selanjutnya dia berkata pada Xiaoyan, baiklah, karena kau tidak berniat untuk memberikannya padaku, maka aku akan mengambilnya sendiri. Tangan dari Saiking pun diulurkan ke arah Xiaoyan. 5 rantai hitam kini telah keluar dari dalam ujung jarinya. Dan dalam sekejap saja, rantai-rantai itu pun kini telah muncul di atas kepala dari Xiaoyan. Serangan yang tiba-tiba ini membuat ekspresi di raut wajah Xiaoyan segera berubah. Dirinya buru-buru mengaktifkan gerakan 3000 petir dan menghindar sejauh beberapa ratus langkah hanya dalam hitungan detik. Yang akhirnya rantai hitam milik Saiking hanya menghancurkan lantai di tempat Xiaoyan berada sebelumnya. Hantu tua Saiking hanya tertawa. Dirinya lalu mengatakan, reaksimu tidak buruk. Segera setelah itu dia menjentikan jari dan rantai hitam kembali bergerak menuju ke arah Xiaoyan untuk menyerang pada seluruh titik vital di tubuh dari Xiaoyan. Serangan rantai ini benar-benar cepat dan sangat menakutkan. Namun akhirnya Xiaoyan mengeluarkan pedang beratnya dan dia dengan cepat menghantam rantai-rantai yang akan mengenai tubuhnya. Hal ini sampai menimbulkan percikan api yang menyebar dengan cara gila-gilaan. Rantai hitam milik tetua Saiking masih belum menyerah. Gelombang kekuatan yang menakutkan pun langsung tersebar. Tubuh dari Xiaoyan kali ini telah ditekan dan juga didorong ke arah belakang yang membuat Xiaoyan harus menahannya sekuat tenaga. Bahkan tangan dari Xiaoyan kali ini samar-samar merasakan sedikit mati rasa. Hal itu membuat Xiaoyan berkata dengan lirih, seseorang yang berada di puncak dari bintang 5 Daosun benar-benar menakutkan. Hantu tua Saiking sambil melihat pada Xiaoyan dengan raut wajah yang serius, dia tersenyum kemudian berkata, dengan bisa menerima serangan dariku hanya dengan kekuatan bintang 9 Daosong, harus kukatakan bahwa kau memang unik. Namun aku tidak memiliki banyak waktu untuk disia-siakan denganmu. Setelah menghabisi dirimu, aku masih harus menghabisi orang-orang yang merepotkan di luar sana. Kaki dari Saiking kini telah melangkah dengan lembut. Ruang yang ada di sekitarnya pun bergoyang. Dan tiba-tiba saja tubuh dari Saiking menghilang dalam sekejap. Xiaoyan bisa merasakan ada sebuah tangan yang akan meraih lehernya dari arah belakang.
Hal itu membuat ekspresi di raut wajah Xiaoyan segera berubah. Langkah kakinya bergeser ke arah belakang yang kemudian Xiaoyan memberikan tebasan dengan pedang beratnya sambil berteriak, pemecah gelombang api. Serangan dari Xiaoyan ini langsung berbenturan dengan telapak tangan yang akan meraih lehernya. Namun tangan tersebut tidak mudah dihancurkan, yang kali ini terus mengejar ke arah Xiaoyan. Dalam sekejap saja, tangan itu sudah muncul di hadapan Xiaoyan yang akan memberikan serangan pada dadanya. Xiaoyan kembali menggerakkan pedang beratnya dan dia menahan serangan telapak tangan tersebut. Akhirnya, diang! Serangan telapak tangan dari tetua Saiking kini telah menghantam pedang berat milik Xiaoyan. Yang membuat Xiaoyan menjadi cukup terkejut adalah pedang beratnya saat ini memiliki bekas telapak tangan dari tetua Saiking. Pedang beratnya itu telah menjadi senjata andalan selama bertahun-tahun dan dianggap sebagai benda yang sangat keras. Namun, hanya dengan serangan telapak tangan dari tetua Saiking bisa meninggalkan sebuah jejak di pedang berat tersebut. Xiaoyan berpikir, jika sampai serangan dari telapak tangan itu menghantam tubuhnya, kemungkinan akan langsung cedera parah. Xiaoyan kemudian bergumam dengan lirih, sungguh orang yang benar-benar tangguh. Ruang yang ada di hadapan Xiaoyan kembali terdistorsi. Sosok dari hantu tua Saiking secara perlahan telah muncul. Dia pun melirik pada pedang berat yang ada di tangan Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Sementara mata dari Xiaoyan kini telah menjadi cukup berhati-hati ketika melihat kemunculan dari tetua Saiking itu. Yang harus dilakukan oleh Xiaoyan pada saat ini adalah memikirkan bagaimana caranya dia bisa kabur dari orang tua Saiking, karena Xiaoyan merasa tidak akan pernah mampu mengalahkan orang tua itu jika dirinya terlibat di dalam pertarungan langsung. Hantu tua Saiking hanya tertawa yang kemudian dia tampak menyadari apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan. Kemudian mengatakan, kau jangan bermain-main, tidak ada gunanya kau memikirkan sebuah trik di hadapan kekuatan absolut. Tetua Saiking kembali melakukan pergerakan yang sangat cepat dan dia meluncur ke arah Xiaoyan dengan membawa niat membunuh yang luar biasa. Melihat hal ini, Xiaoyan kembali menggunakan gerakan 3000 petir dan dia menarik tubuhnya untuk bergegas mundur dengan cepat. Sambil kabur, tangan dari Xiaoyan pun membentuk sebuah api teratai yang cukup indah. Gelombang energi yang liar dan juga ganas pun kini telah menyebar dari api teratai tersebut. Karena ini hanyalah api teratai amarah Buddha biasa. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, membentuknya tidaklah sulit. Xiaoyan dengan kejam melemparkan api teratai amarah Buddha berwarna ungu coklat ke arah tetua Saiking, sambil tubuh Xiaoyan mencari celah untuk bisa kabur darinya. Dan akhirnya, boom! Api teratai amarah Buddha pun meledak di hadapan hantu tua Saiking. Gelombang api yang cukup mengerikan langsung menyebar di seluruh aula ini. Bahkan beberapa pilar pada saat ini telah dihancurkan oleh gelombang api dari api teratai amarah Buddha. Xiaoyan tahu jika api teratai amarah Buddha seperti ini mungkin tidak akan bisa melukai tubuh dari hantu tua Saiking. Dan apa yang dipikirkan Xiaoyan itu tidaklah salah. Sosok tua dari hantu tua Saiking keluar tanpa cedera sedikit pun dari dalam gelombang api. Namun saat ini, pakaian dari hantu tua Saiking sebenarnya sudah compang-camping dan sepintas dia tampak sedikit sengsara. Jelas kekuatan dari api teratai amarah Buddha milik Xiaoyan melebihi harapannya. Hantu tua Saiking dengan ekspresi kemarahan, dia mengatakan, kau memang layak menjadi seseorang dari klan Xiao. Hanya dengan kekuatan Daosong bintang 9, kau bisa menampilkan serangan yang begitu kuat. Xiaoyan tidak mempedulikan ucapan dari Saiking itu. Tubuhnya kembali melakukan pergerakan dengan cepat untuk bisa meninggalkan aula besar ini. Sambil kabur, Xiaoyan juga mengeluarkan cahaya api dari dalam tubuhnya yang kemudian meretas beberapa rantai padat yang ada di tempat ini. Akhirnya, rantai-rantai itu pun langsung hancur dan banyak jiwa-jiwa kini telah dibebaskan oleh Xiaoyan. Ketika melihat hal itu, hantu tua Saiking pun terlihat cukup marah. Kemudian dia berteriak pada Xiaoyan, bocah, sebenarnya kau cari mati. Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari hantu tua Saiking kembali melakukan pengejaran pada Xiaoyan. Dan Xiaoyan juga langsung mengepalkan tangannya. 3 buah manik-manik berwarna ungu hitam telah muncul dari dalamnya. Karena itu adalah manik-manik petir api yang telah dibuat Xiaoyan
menggunakan api 3000 yang membakar ketika berada di wilayah bintang saat itu. Xiaoyan tanpa ragu melemparkan 3 manik-manik petir api dan langsung membentuk sebuah formasi segitiga yang melesat menuju tetua Saiking. Pada akhirnya, duar, manik-manik petir api itu pun meledak. Gelombang yang sangat menakutkan juga langsung tersebar di dalam tempat ini. Hal itu dalam sekejap saja membuat banyak rantai hitam yang ada di sekitarnya langsung hancur, dan tubuh-tubuh jiwa yang telah dibebaskan kembali melarikan diri dari dalam aula ini. Kemarahan menjadi semakin padat di raut wajah dari tetua Saiking. Teknik aneh yang ditunjukkan oleh Xiaoyan benar-benar membuat aula jiwa menderita kerugian. Tetua Saiking lalu berteriak, "Jabingan, jiwa-jiwa yang telah kita tangkap dengan susah payah kini telah melarikan diri. Xiaoyan, kalau begitu aku akan menggunakan tubuhmu sebagai kompensasi." Tangan pemetik bintang. Dalam sekejap saja tangan dari tetua Saiking telah membengkak menjadi cukup besar. Setelah itu, tubuhnya pun menghilang dan kini telah muncul di depan Xiaoyan, di mana tangan besarnya telah mengubah ruang yang ada di sekitar Xiaoyan menjadi sangat padat. Hantu tua Saiking kemudian tersenyum sambil mengatakan, "Bocah kecil Xiaoyan, nasibmu sudah berakhir." Hantu tua Saiking mengepalkan telapak tangannya yang kemudian ruang yang ada di sekitar Xiaoyan terasa akan langsung dihancurkan. Dan akhirnya, dar, tubuh dari Xiaoyan benar-benar telah hancur menjadi ketiadaan. Adegan seperti ini membuat tetua Saiking cukup tercengang. Sejak kapan kekuatan dari tangan pemetik bintangnya menjadi seseram ini? Tetua Saiking hanya bisa mengangkat alisnya sambil mengatakan, tubuh dari bocah ini sebenarnya adalah palsu. Tatapan mata dari tetua Saiking buru-buru melihat pada pintu keluar dari dalam aula besar, dan dia telah menemukan sosok dari Xiaoyan yang melesat dengan sangat cepat keluar dari dalam aula ini. Ekspresi raut wajah dari tetua Saiking telah berubah menjadi cukup muram. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya tetua Saiking akan dibodohi oleh generasi muda. Hal ini membuat dirinya berteriak dengan sangat keras, "Xiaoyan, aku ingin melihat apakah kau bisa melarikan diri dariku hari ini." Xiaoyan tidak peduli dengan teriakan marah dari tetua Saiking. Tubuhnya sedikit pun tidak berhenti. Sambil kabur, Xiaoyan juga mengeluarkan api ungu coklat dari dalam tubuhnya. Dan hal itu benar-benar menakuti seluruh pelindung dari aula jiwa yang akan menghadang tubuh Xiaoyan. Tanpa ada satupun orang yang menghentikannya, kecepatan dari Xiaoyan pun ditambah dan dia cukup lancar ketika menyusuri lorong besar untuk meninggalkan tempat ini. Namun Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa sebenarnya hantu tua Saiking dengan cepat mengejar dari arah belakangnya. Jelas orang tua itu benar-benar sangat marah karena telah merasa dibodohi oleh seorang Xiaoyan menggunakan tubuh ilusi 3000 petir. Di dalam hati, Xiaoyan pun berkata, "Jabingan tua itu tidak menyerah dan terus mengejarku." Xiaoyan segera mengangkat kepalanya dan dia melihat pintu keluar sudah tidak jauh. Kakinya dengan cepat kembali mengeluarkan gerakan 3000 petir dan Xiaoyan menjadi cahaya yang melesat dengan cepat. Setelah sampai di luar, Xiaoyan bisa melihat beberapa kekuatan yang luar biasa ganasnya telah melakukan pertarungan di langit. Karena hal itu dilakukan oleh 5 elit Dosun dari aula jiwa melawan 5 elit Dosun dari kelompok Xiaoyan. Pada saat ini, lembah yang merupakan markas cabang dari aula jiwa telah benar-benar menjadi berantakan. Banyak bangunan dan juga batu-batu besar yang ada di sekitar tempat ini sebenarnya telah hancur lebur. Pertarungan sengit antar para elit Dosun telah mengguncang seluruh tempat ini. Dan selanjutnya, tatapan mata dari Xiaoyan melihat pada Xian berada. Di tempat itu, tidak ada elit Dosun yang mengganggu Xian. Dan bocah kecil ini hanya bisa berlarian ke sana kemari untuk mencari beberapa pelindung dari aula jiwa demi bisa melampiaskan amarahnya. Kekuatan dari Xian juga telah meningkat pesat selama dia menghilang beberapa waktu yang lalu. Namun anehnya, Xiaoyan benar-benar tidak bisa mengukur seberapa besar peningkatan kekuatan dari Xian. Bahkan ketika Xiaoyan telah menggunakan persepsi spiritualnya,
Seolah-olah Xian saat ini telah menyembunyikan kekuatan di dalam tubuhnya. Berdasarkan dengan apa yang dilihat oleh Xiaoyan, yang menjadi lawan dari Xian saat ini adalah seorang pelindung dengan bintang 6 Dosong. Namun Xian masih bisa melawannya dengan mudah. Dengan kata lain, kekuatan dari gadis kecil ini telah melebihi bintang 6 itu sendiri. Tiba-tiba saja Xiaoyan segera berteriak, "Guru telah diselamatkan! Semuanya, ayo kita pergi!" Mendengar teriakan dari Xiaoyan itu, raut wajah dari Feng Xunze dan juga yang lainnya pun terlihat cukup gembira. Namun, mereka juga tidak bisa segera kabur dari tempat ini karena 5 elit Daosun dari Aula Jiwa telah menahan pergerakan dari kelompok Feng Xunze. Situasi seperti ini membuat Xiaoyan merasa lebih rumit dari apa yang telah dia duga. Beberapa pelindung dari Aula Jiwa tiba-tiba saja mengepung Xiaoyan. Banyak rantai-rantai hitam dikeluarkan dari dalam tubuh mereka yang dengan cepat memberikan serangan pada Xiaoyan. Ekspresi dingin kini telah muncul di raut wajah Xiaoyan, kemudian dia berkata, "Pergilah kalian semuanya." Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Xiaoyan pun terulur dan dia segera meraih rantai-rantai yang telah mengarah padanya. Dalam waktu yang cukup singkat, api ungu coklat telah menjalar melalui rantai tersebut yang kemudian menghantam dada dari pelindung Aula Jiwa. Hal ini membuat tubuh dari 3 pelindung Aula Jiwa dengan cepat dikirim terbang mundur. Mereka akhirnya terkapar dengan kondisi yang entah mati atau hidup. Para ahli dari Aula Jiwa lainnya ketika melihat pada Xiaoyan yang dengan mudahnya mengalahkan para pelindung itu, membuat mereka berhenti dan tidak berani memberikan serangan pada Xiaoyan. Namun tiba-tiba saja sosok dari tetua Seiking kembali muncul di langit, kemudian berkata, "Karena kau telah datang, maka kau bisa melupakan untuk pergi." Ekspresi di raut wajah Xiaoyan kembali berubah menjadi cukup serius, yang kemudian dia berkata, "Ini buruk. Hantu tua itu sebenarnya telah muncul lagi di tempat ini." Tatapan mata dari hantu tua Seiking menyapu seluruh tempat ini yang telah berubah menjadi kekacauan, yang kemudian dia membentuk sebuah segel sambil berteriak, "Penghalang spasial, penyegel dimensi." Dalam waktu yang cukup singkat, lembah ini tiba-tiba saja berfluktuasi, yang kemudian kekuatan spasial yang agung benar-benar menyegel seluruh tempat ini. Feng Xunze yang sedang terjerat pertarungan, raut wajahnya kini telah berubah drastis ketika dia melihat pada siapa yang baru saja muncul dan membuat Feng Xunze berkata, "Hantu tua Seiking." Sementara tatapan mata dari Seiking melihat pada Feng Xunze sambil mengatakan, "Feng Qian, kau benar-benar tidak menyerah. Kali ini kau bahkan telah berani menerobos masuk ke Aula Jiwaku." Ekspresi di raut wajah dari Feng Xunze telah berubah menjadi cukup muram. Telapak tangannya dengan keras memberikan serangan pada tetua terhormat yang ada di hadapannya yang telah mencapai kekuatan bintang 3 Daosun. Hal itu membuat tubuh dari tetua terhormat telah dikirim terbang mundur. Munculnya hantu tua Seiking bisa dianggap telah mengubah situasi yang ada di tempat ini. Jika ada yang tidak beres, kemungkinan kelompok dari Xiaoyan hanya akan berakhir saat ini. Hantu tua Seiking pun tertawa dengan cara yang cukup dingin, kemudian berkata, "Begitu aku menghabisi bocah kecil yang bernama Xiaoyan, aku akan memberitahu kalian semua bahwa Aula Jiwa bukanlah tempat di mana kalian bisa datang dan juga pergi sesukamu. Xiaoyan, kau telah berani membodohi diriku hanya dengan kekuatan Dosong, dan ini pertama kalinya bagiku bertemu dengan hal seperti itu." Hantu tua Seiking melangkahkan kaki dengan lembut di udara dan dia berjalan menuju Xiaoyan. Kabut hitam kini telah melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Ekspresi di raut wajah Xiaoyan juga telah berubah ketika dia merasakan niat membunuh yang besar dari hantu tua Seiking. Xiaoyan merasa bahkan dengan dirinya yang telah mengaktifkan 3 perubahan misterius api surgawi masih tidak akan bisa menangani kekuatan dari seorang puncak bintang 5 Daosun. Namun, jika Xiaoyan benar-benar terdesak, maka dirinya akan menggunakan teknik pamungkasnya, yaitu api teratai pemusnahan. Xiaoyan berpikir bagaimana caranya untuk bisa membentuk api teratai pemusnahan, karena hal itu membutuhkan waktu. Dengan kekuatan dari hantu tua Seiking, pasti orang tua itu tidak akan pernah membiarkan Xiaoyan waktu yang cukup untuk bisa menciptakan senjata andalannya. Sementara para elit Daosun
Dari pihak Xiaoyan, mereka semuanya telah ditahan oleh elit Dosun dari Aulat Jiwa. Dan satu-satunya yang bertindak bebas adalah Xian. Xiaoyan merasa dengan kekuatan Xian saat ini, meskipun tubuh aslinya merupakan naga void kuno, tapi dia masih sangat muda dan mustahil bagi Xian untuk bisa menandingi kekuatan dari hantu tua Seiking. Xian yang jaraknya cukup dekat dari Xiaoyan tampak bisa memahami apa yang sedang dipikirkan oleh Xiaoyan. Tubuhnya kali ini segera menghilang dan muncul kembali di samping dari Xiaoyan sambil berkata, "Xiaoyan, biarkan aku membantumu untuk menahan orang tua itu." Xiaoyan ragu-ragu sejenak lalu bertanya, "Bisakah kau melakukannya?" Dengan nada suara yang ketus, Xian menjawab, "Apakah kau masih bisa menemukan orang lain untuk membantumu saat ini?" Xiaoyan hanya terdiam, yang kemudian dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah kalau begitu, bantulah diriku mengulur waktu dan hati-hatilah, segera tarik dirimu jika kau benar-benar tidak bisa menahan orang tua itu." Xian hanya mengangguk. Segera setelah itu tangan kecilnya membentuk sebuah segel yang cukup aneh. Cahaya ungu dalam sekejap saja keluar dari dalam tubuh Xian, yang kemudian Xian pun berubah menjadi gadis dewasa dengan wajah yang cantik dan tubuh yang indah. Melihat hal ini, Xiaoyan cukup tercengang dengan kecantikan dari Xian. Namun gadis cantik itu tidak sepolos sebelumnya. Ketika diamati oleh Xiaoyan, Xian hanya bisa memelototi Xiaoyan dengan cara yang aneh. Hal itu membuat Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil tertawa pahit. Dia mengatakan, "Kau benar-benar telah mengalami perubahan yang besar. Kalau begitu, aku akan menyerahkan hal ini padamu dan kau harus berhati-hati." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Xiaoyan bergerak mundur cukup jauh. Api ungu coklat yang ada di tangannya pun telah terbelah dan berubah menjadi 3 api surgawi dengan warna yang berbeda. Tatapan mata cantik dari Xian mengamati tubuh dari hantu tua Seiking dengan sangat serius, dan Xian bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari tubuh orang tua itu. Meskipun begitu, apapun yang terjadi, Xian harus bisa menahan orang tua ini supaya tidak mengganggu Xiaoyan ketika dirinya membentuk api teratai pemusnahan. Seluruh harapan, apakah mereka bisa kabur dari tempat ini atau tidak, semuanya tergantung pada kesuksesan Xiaoyan membentuk api teratai pemusnahan. Hantu tua Seiking hanya mengangkat alisnya ketika dia melihat Xian menghalangi di hadapannya, dan tatapan mata dari hantu tua Seiking kali ini telah mengamati Xian dengan cara yang cukup aneh. Meskipun Xian masih tampak muda, namun Seiking tidak bisa merasakan level kekuatan dari seorang Xian. Hal itu membuat Seiking bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah bocah kecil ini memiliki beberapa item unik yang bisa melindungi aura di dalam tubuhnya. Setelah berkata seperti ini, tatapan mata dari Seiking melihat pada Xiaoyan yang ada di belakang sana. Dia pun cukup terkejut ketika bisa melihat gumpalan api putih telah keluar dari dalam dahi Xiaoyan, yang kemudian Ketua Seiking pun mengatakan 4 api surgawi. Bagaimana bisa bocah ini mengendalikan 4 api surgawi? Xiaoyan, orang ini memang misterius. Dari kelihatannya dia bersiap untuk melepaskan beberapa serangan yang sangat kuat. Aku tidak boleh membiarkan bocah itu menyelesaikan rencananya. Hantu tua Seiking kemudian tertawa dengan cukup keras lalu mengatakan, "Bocah, kau jangan terus-terusan bertindak bandel, karena hal itu hanya akan membuat nasibmu menjadi semakin menyakitkan." Setelah berkata seperti ini, kaki dari tetua Seiking menginjak ruang kosong dan dia perlahan berjalan menuju Xian sambil mengeluarkan kabut hitam dari dalam tubuhnya. Tatapan mata dari Xian telah berubah menjadi cukup serius. Cahaya ungu mendadak keluar dari dalam tubuhnya ketika Xian mengepalkan tangannya. Hantu tua Seiking secara perlahan mengulurkan telapak tangannya pada Xian. Segera setelah itu dia mengatakan, "Apakah kau akan minggir ataukah diriku yang akan melakukan penyerangan padamu?" Aku sebagai orang tua ini benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap pada gadis cantik dan muda sepertimu. Xian hanya tertawa ketika bisa merasakan ruang yang ada di sekitarnya memiliki tekanan yang besar, dan Xian pun segera mengatakan, "Serang saja jika kau mau. Kenapa dirimu harus banyak omong kosong?" Mendengar ucapan dari Xian, wajah dari Seiking telah berubah menjadi cukup muram, dan kemarahan juga melonjak di dalam hatinya, yang kemudian tiba-tiba saja mengepalkan tangan sambil mengatakan, "Kau memang memiliki karakter yang sama dengan Xiaoyan.
bahkan nada bicaramu juga cukup menyebalkan seperti Xiaoyan itu. Setelah hantu tua Zai-King mengepalkan tangannya, sebuah riak energi yang tidak terlihat pun menyebar. Ruang yang ada sekitar Xian seolah-olah telah terjepit sesuatu dan berusaha untuk menghancurkan tubuh Xian. Namun, menghadapi kekuatan seperti ini, Xian hanya tersenyum dan kemudian sebuah cahaya ungu keluar dari dalam tubuhnya yang membuat ruang di sekitarnya menjadi sangat berfluktuasi. Detik berikutnya, tekanan dari ruang itu pun langsung menghilang. Sambil melihat pada Zai-King, Xian pun mengatakan, "Kau masih terlalu lembut untuk memainkan kekuatan spasial di hadapan diriku." Sebuah keterkejutan langsung muncul dalam tatapan mata Zai-King. Dia tidak menyangka bahwa Xian akan bisa dengan mudah menghancurkan kekuatan spasial milik dirinya. Hal ini membuat Zai-King berkata, "Bocah yang menarik." Tiba-tiba saja kabut hitam yang agung keluar dari dalam tubuhnya, yang kemudian berubah menjadi ular piton raksasa. Dengan cepat mengayunkan ekornya untuk memberikan serangan pada Xian. Melihat hal ini, raut wajah dari Xian telah berubah. Cahaya ungu kembali keluar dari dalam tubuhnya, dan tangan dari Xian juga terkepal erat. Cahaya ungu tersebut secara samar-samar telah berubah menjadi kepala naga yang buram di atas tinju dari Xian. Bocah kecil itu tiba-tiba saja berteriak, "Tinju Void kuno!" Kekuatan yang agung kini telah memancar keluar dari dalam cahaya ungu, dan seekor naga raksasa berwarna ungu muda kini telah melesat, yang kemudian bertabrakan dengan ular piton hitam. Akhirnya, dar! Gelombang ledakan yang luar biasa pun langsung tersebar. Banyak bebatuan yang ada di tempat ini segera dihancurkan dalam sekejap. Tubuh dari Xian terlempar mundur beberapa langkah sambil mengerang. Namun untungnya, Xian tidak menderita luka apapun. Tatapan mata dari hantu tua Zai-King kali ini telah melihat dengan cara yang cukup aneh terhadap Xian. Meskipun pukulan dari Xian sebelumnya tidak terlalu kuat, namun hal itu benar-benar mampu menghancurkan serangan ular piton hitam. Tatapan mata dari tetua Zai-King telah menemukan banyak garis-garis retakan spasial telah muncul, yang membuat dirinya paham bahwa sebenarnya kekuatan dari piton hitamnya telah tercedot masuk pada lubang-lubang spasial kecil sebelum hal itu bertabrakan dengan tinju naga dari Xian. Hantu tua Zai-King hanya tertawa kemudian berkata, "Sungguh teknik tinju yang aneh." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari tetua Zai-King melihat pada Xiaoyan. Dalam sekejap seluruh tubuhnya dipenuhi dengan keringat dingin, karena saat ini dia bisa melihat bahwa sebenarnya Xiaoyan telah berusaha menggabungkan 4 api surgawi secara bersama-sama, dan hal itu telah berubah menjadi bola api yang sangat liar dan ganas. Bahkan suhu di seluruh tempat ini telah berubah menjadi sangat panas. Tetua Zai-King hanya bisa mengatakan, "Bocah ini benar-benar aneh. Aku tidak boleh menunda lebih lama lagi." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Zai-King pun kembali menghilang dan dia dalam sekejap saja muncul di hadapan Xian seperti hantu. Telapak tangannya pun diulurkan untuk memberikan serangan yang ganas yang akan menghantam dada dari Xian. Menghadapi serangan seperti itu, raut wajah Xian dalam sekejap saja berubah. Namun Xian sudah tidak memiliki cara untuk menghindari serangan dari tetua Zai-King. Apalagi Xian tahu jika sampai dirinya kali ini mundur, maka kekuatan dari tetua Zai-King pasti akan meluncur ke arah Xiaoyan. Xian kembali mengeluarkan cahaya ungu dari dalam tubuhnya yang kemudian dikumpulkan pada telapak tangannya, dan dia langsung bertabrakan dengan hantu tua Zai-King. Akhirnya, dar! Xian mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatan dari tetua Zai-King, dan mereka berdua melakukan bentrok udara. Berbagai tabrakan dari kekuatan Xian dan juga tetua Zai-King benar-benar terdengar keras seperti sebuah guntur. Namun Xian yang sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dirinya pun terlempar sambil memuntahkan darah segar. Xian mencoba menstabilkan tubuhnya, dan wajah cantik dari Xian kali ini telah terlihat pucat. Bintang 5 Daosun adalah sesuatu yang tidak mudah ditangani dengan kekuatan Xian saat ini. Di sisi lain, tatapan mata dari tetua Zai-King juga dibuat keheranan setelah dirinya bertukar pukulan dengan Xian. Jelas tetua Zai-King mengerti bahwa Xian hanya berada di tahap Daosong, namun tampaknya bocah kecil ini terlihat lebih menakutkan daripada Xiaoyan. Tidak hanya Xian,
bisa menerima lebih dari 10 pukulan. Namun perlawanan yang dia lakukan menyebabkan tangan dari Tetua Saiking sedikit mati rasa. Hal itu membuat Tetua Saiking pun berkata dengan lirih, gadis kecil ini, sebenarnya dia monster macam apa? Setelah mengatakan hal ini, niat membunuh yang besar pun dikeluarkan dari dalam hati Tetua Saiking. Dirinya kemudian berteriak, tangan pemetik bintang. Kabut hitam telah melonjak yang kemudian berubah menjadi sebuah tangan yang akan meraih Xian. Ketika melihat hal ini, Xian pun bisa merasakan sebuah bahaya yang luar biasa dan tubuhnya buru-buru bergerak untuk mundur. Tiba-tiba saja leher dari Xian bisa merasakan sebuah kekuatan besar yang akan segera mencekik lehernya. Tetua Saiking kemudian berteriak, mati saja kau. Namun, baru saja tangan dari Tetua Saiking meraih leher dari Xian, ruang yang ada di atasnya pun memiliki garis spasial yang kemudian terdengar suara berkata, kau yang akan mati. Sosok bertubuh besar tiba-tiba saja keluar dari dalam retakan spasial dan dia memberikan tinjuan yang akan dengan keras menghantam kepala dari hantu Tua Saiking. Merasakan hal ini, tangan dari hantu Tua Saiking tidak jadi mencekik leher dari Xian. Dia cukup terkejut yang kemudian mengalihkan serangan dari tangannya untuk langsung berbenturan dengan tinju dari sosok besar yang baru saja muncul, yang akhirnya dar. Sebuah badai yang sangat mengerikan pun terbentuk dari serangan tinju dan juga telapak tangan. Hal ini membuat tubuh dari hantu Tua Saiking terdorong mundur 2 langkah. Sementara sosok bertubuh besar yang tidak lain adalah Xiongxian kini telah mendarat di samping dari Xian sambil memegangi lehernya dan juga terbatuk. Xian pun berkata, orang besar, bukankah kau sebenarnya pergi dan menjelajahi benua? Pria besar yang bernama Xiongxian hanya bisa tertawa pada Xian. Tatapan matanya dengan hati-hati melihat retakan garis spasial yang ada di langit, yang kemudian dia berkata, sebenarnya aku terlempar dan tidak sengaja terdampar di tempat ini. Di sisi lain, raut wajah dari Tetua Saiking telah berubah menjadi cukup muram setelah dia bisa merasakan bahwa sebenarnya kekuatan dari orang besar yang baru saja muncul berada di tahap Daosun. Segera setelah itu, Tetua Saiking pun buru-buru menoleh pada Xiaoyan yang kali ini dirinya bisa melihat sebuah api teratai yang cukup indah telah berputar-putar di telapak tangan dari Xiaoyan. Dia bisa merasakan kekuatan penghancur yang membuat hatinya bergetar, karena sebenarnya Xiaoyan telah berhasil menggabungkan 4 api surgawi menjadi api teratai pemusnahan. Kekuatan seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Xiaoyan mengalahkan Tetua Saiking menggunakan api teratai pemusnahan yang terbentuk dari 4 api surgawi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.